Alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Jadi setelah Nabi Musa itu sebelum Nabi Isa ya. Itu ada beberapa periode Nabi juga ya. Di ketika orang-orang Bani Israel idza qalu linabiyillahum. Jadi setelah Nabi Musa itu ada beberapa nabi lagi. Beberapa nabi yang memang diutus untuk Bani Israel saja. Untuk melanjutkan dan menegakkan aturan Taurat. Nabi-nabi tersebut ya dipilih dari Bani Israel. Nah, sebagian besar nabi dari Bani Israel itu ya didustakan oleh Bani Israel sendiri. Bahkan sebagian mereka tidak hanya didustakan, tapi dibunuh. Seperti Zakaria, ya, Nabi Zakaria yakni Zulkifli dibunuh oleh Bani Israel. Padahal beliau-beliau itu ya diangkat dari Bani Israel. Selalu selain dibunuh, mereka juga diuji dengan berbagai macam pertanyaan, dengan berbagai macam ketidaktaatan. Ya seperti pas masanya Nabi Daud itu ya. Pas masanya Nabi Daud itu kan juga sama. Saat itu mereka ibaratnya itu dijajah lah oleh Jalut, raja raksasa saat itu. Padahal waktu itu ya ada nabi juga yang di Bani Israelnya itu, tapi nggak ditaati. Bahkan ketika nabinya Bani Israel itu menunjuk satu ini ya yang dimaksud ini Nabi Samuel itu, cobalah angkatlah buat kami seorang raja yang nanti kami akan berperang untuk mereka. Gitu. Nanti akan ada selanjutnya di sini. Perang untuk kami pengen ada seorang panglima perang yang memimpin kami untuk berperang melawan Jalut, melawan kezaliman mereka, kita telah diusir dan bla bla bla. Jadi beberapa nabi itu inilah yang disebutkan di dalam hadis bahwa jumlah nabi rasul yang diutus Allah itu ada 124.000. Banyak sekali ya. Dan kalau melihat itu berarti ya itu pasti menyebar ke seluruh dunia. Tidak mungkin hanya ada di Arab atau Timur Tengah. Sangat mungkin. Karena Pak Allah Maha Adil ya. Maha Adil. Makanya Allah selalu berfirman, Allah tidak akan mengazab satu kaum kecuali sudah pernah mengutus seorang Rasul di sana. Udah pasti. Artinya kalau sudah begitu, berarti mulai dari Meksiko sana, sampai Eskimo sana, mulai dari Australia, benua paling sana, sampai benua Afrika sana ada semua. Ya, ada semua. Ada nabi pasti itu. Meskipun dengan bahasa kaumnya masing-masing, dengan syariatnya masing-masing. Allah Maha Kuasa. Syariatnya seperti apa? Ya, tapi yang tidak pernah beda adalah dan pasti sama adalah tauhidnya. Bahwa pasti agama yang asli hak dari Allah menyembah Allah yang Maha Esa, tidak menyekutukan dengan apapun. Itu yang paling pasti. Tentang syariat, bagaimana cara penyembahannya, bagaimana cara sholatnya, kalau kurbannya itu apa, misalnya kita di Islam yang kita kurban adalah yang kita sembelih apa, mulai dari onta, sapi, kerbau, kambing, domba ya. Ya Allah alam, bisa jadi di satu daerah entah di sudut dunia mana dulu, Allah kalau
memerintahkan umat tersebut untuk korban apa? Ya wallah alam. Mungkin bunga, nggak pakai binatang-binatang. Ya, kita nggak tahu. Jadi itu bisa jadi terjadi di satu desa. Cara memakamkan orang ya bisa jadi bukan kayak kita gini. Ya sudah pasti enggak. Gitu ya. Tata urutannya apakah dikafani atau apa ya pasti enggak. Wong di dalam syariat Islam saja yang sudah pasti cara memakamkan syariatnya adalah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Gitu aja pada kondisi tertentu kata Nabi nggak usah dikafani misalnya. Yang lagi perang fisabilillah. Dan tidak usah dimandikan juga. Itulah. Berarti kan berkurang dua. Padahal sesama di dalam Islam untuk kondisi tertentu saja loh. Sudah bisa beda. Gitu. Jadi kalau orang yang gugur di jalan Allah fisabilillah itu berkurang dua. Pertama, tidak usah dimandikan. Yang kedua juga tidak usah dikafani. Jadi dia hanya langsung disolatkan dan dimakamkan. Karena jasadnya dianggap suci. Nah, sehingga sangat mungkin di nabi-nabi dulu ya cara pemakaman, cara nikah, cara ini sangat berbeda. Gitu. Nah, cuma kita mengimani bahwa semua syariat-syariat di masa Rasul-Rasul atau Nabi sebelumnya itu kemudian dibaharui oleh Allah dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya syariat-syariat yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi gitu. Kalau dulu syariat-syariat itu benar. Nah mungkin di sudut-sudut bumi yang lain itu mereka masih mempertahankan cara nabi-nabi terdahulu. Sehingga berbeda dengan caranya Islam. Ya akhirnya memang ya yang dibenarkan Allah ya sekarang yang Islam ini. Inna dina intallahi Islam. Tapi dulu benar bisa jadi. Makanya kita kalau sudah tahu itu akan bisa memahami bagaimana mungkin cara-cara ibadah agama lain. Karena sangat mungkin dulu dasarnya seperti itu meskipun ditambahi banyak kadang di dalam Islam aja. Yang baru 1.500 tahun aja udah tambahannya nggak karuan banyaknya. Ibadah-ibadah tambahan yang nggak diajarkan Rasulullah. Apalagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas sudah ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Ya sudah pasti terjadi distorsi, terjadi tambahan sana-sini. Itu ya. Nah, kembali kepada ayat ini, bahwa di saat itu ada nabi setelah Nabi Musa. Namanya Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel ini diminta oleh umatnya, waktu itu memang Bani Israel sedang terlunta-lunta ya, terusir dari Palestina, ya, terusir dari Palestina, terusir dari rumahnya, dari keluarganya, terlunta-lunta lah. Tapi kenapa sebenarnya Bani Israel sering terlunta-lunta gitu? Ya karena perilakunya sendiri. Perilaku Bani Israel itu di mana-mana memang apa? Terlalu banyak membantah, rewel, ngerepoti, suka berkhianat. Sehingga kemudian di negeri manapun itu selalu terusir, selalu tidak dicocoki. Qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tolonglah tunjuk, wahai Nabi, tolonglah tunjuk seorang panglima, seorang raja untuk kami, biar kami ini bisa berperang bersama Nabi tersebut, dia bisa menyemangati kami dan seterusnya. Qala kata Nabi, Nabi tahu perilakunya Bani Israel. Hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatil. Alla tuqatilu. Alah, jangan-jangan nanti kalau sudah diwajibkan, kamu ngomong sekarang minta suruh perang, begitu nanti turun perintah perang, kamu tidak mau perang. Gimana? Karena kenapa Nabi ini mengatakan begitu? Ya karena sudah hafal dengan apa? Dengan perilaku-perilaku sebelumnya.
ngomongin semangat ya kayak misalnya itu Nabi Musa ketika dia masuklah sendiri kamu ke sana, aku tak nunggu di luar aja, begitu ya. Lalu mereka berkata, loh, wa malana alla tuqatil, alla nuqatila fi sabilillah. Loh, kenapa kami kok enggak mau? Kamu kok meragukan kami itu loh. Gitu. Waqad ukhrijna, apalagi kami telah terusir min diarina dari desa-desa kami, udah diusir sama pemerintah atau pemimpin yang zalim jahat itu. Kami udah diusir oleh raja yang zalim jahat itu. Kami terpisah dari keluarga kami, terusir dari negeri kami. Nggak mungkinlah kami nggak mau berperang. Ini sudah siap ini untuk mengorbankan jiwa, raga, tenaga untuk bangsa Israel. Nah, itu. Oh ya sudah. Akhirnya Allah benar-benar menurunkan perintah untuk berperang. Falamma kutiba alaihimul qital, tapi begitu diturunkan perintah wajib untuk berperang, ayo wes, wajib perang. Tawalau, mereka berpaling. Mereka berpaling, tak mau. Tak mau meninggalkan rumahnya, kerjaannya untuk berjuang di jalan Allah. Wah, berat ini nanti. Waduh, takut matilah, takut kurang harta lah, takut macam-macam. Memang gak enak meninggalkan zona nyaman. Wah, alasannya macam-macam. Nanti kita pelajarilah di surat At-Taubah, di surat Al-Ahzab, di surat Al-Munafikun. Itu banyak alasannya. Itu. Illa qalilan minhum. Kecuali sedikit dari mereka, ya tetap adalah orang-orang Bani Israel yang beriman itu. Yang tetap konsisten dengan ucapannya. Berjihad mau, tapi sedikit. Kebanyakan yang tidak mau. Gimana? Enak-enak di rumah, enak-enak bersama keluarga, kok ujuk-ujuk suruh berangkat jihad itu loh. Ada aja. Nanti gimana sawahku, nanti gimana tokoku, gimana pekerjaanku, gimana keluargaku. Ya, pertanyaan-pertanyaan gitu. Wallahu alimun bidzalimin. Allah Maha tahu orang-orang yang zalim itu kayak gimana. Jadi kalau kita tarik sifat-sifat Bani Israel itu untuk kaca kita, kira-kira kira-kira tiong 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 ketembak semua nggak kita ini? Tiong tiong tiong. Nah, ya semangat. Ayo kita cus. Kalau pas ngaji terutama kan semangatnya 45 ya, untuk berjuang di jalan Allah. Begitu ada panggilan beneran, oh enak ya tidur di rumah itu. Lalu ujuk-ujuk harus tidur di tenda pengungsi untuk nolong dulur-dulur pengungsi. Atau enak di satu tempat pekerjaannya sudah mapan, tiba-tiba di dalaman Sulawesi, Papua, atau Maluku sana membutuhkan guru ngaji atau membutuhkan tenaga kita untuk jebol desa, pindah, berjuang dan berjihad di sana, ngajar ngaji, ngajar TK, ngajar apa di sana, atau bangun musola, bangun masjid di sana. Nah, kita, waduh nanti gimana ini, waduh, ini jane asli nih nggak anu, Gus, tapi nggak anu, anunya banyak. Ya, Bani Israel dulu juga begitu. Jadi awal-awalnya sudahlah kita ini. Nah, Bani Israel tahu bagaimana beratnya resiko perjuangan, sehingga ya kayak wajar banget. Nah, ini kalau kita memahami kondisi itu, kita kan nggak akan gampang, dasar Bani Israel. Padahal sikap seperti itu sikap yang
sangat normal di masa sekarang. Bahkan kita pun sangat mungkin terkena penyakit tersebut. Ya. Nah, terkait ini memang Allah sudah berfirman bahwa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Itu loh. Jadi kalimat itu jelas bahwa apa yang mungkin kamu tidak suka itu baik atas kamu. Tapi apa yang kamu suka bisa jadi itu malah buruk untuk kamu. Nah, itu sudah itu tentang perang juga. Ya, coba dibuka yang kemarin sudah kita pelajari sebenarnya di ayat 216 di Al-Baqarah. Coba dibuka. Oh, biar nggak ngantuk buka. Ya, ada kaitannya dengan ayat ini. Yang ayat 216 surah Al-Baqarah. Izin, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul Azim. Kalau sekarang kan enggak ada atau belum ada lah perang yang harus mengangkat senjata, berkuda melewati gurun panas. Maka perang kita perang apa ini? Hah? Perang kita apa? Ya perang kita adalah tetap sama. Kalimatnya adalah jahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan tenagamu, jiwamu, tetap. Nah, perjuangan di jalan Allah fisabilillah sekarang itu, yaitu kemarin yang kita bahas bareng. Bagaimana mengungkapkan rasa syukur itu dengan perjuangan untuk kepentingan agama bangsa. Itu. Berat, iya. Tidak enak, iya. Tidak kita suka. Itu. Jadi memang satu di antara ujian untuk mendapatkan ridho Allah wajahahu dengan simbol surganya itu ya mengorbankan yang dicintai. Memang berat. Ya. Jadi apa yang kamu sukai bisa jadi itu tidak baik untukmu, tapi apa yang tidak kamu sukai bisa jadi malah baik untukmu. Itu clue-nya di situ. Bon, gitu aja untuk penjelasan dari ayat ini yang tadi saya kaitkan dengan ayat 216 surat Al-Baqarah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Ada? Yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Tadi Pak Wid kayaknya nyalain mikrofon. Ada yang mau disampaikan Pak Wid? Assalamualaikum Gus. Ketinggalan buatan Gus. Kepencet berarti pas ngambil kopi kepencet tadi. Oke. Ya Jadi selalu Gus. oke.
Alhamdulillah agak pilek karena beberapa hari ngelembur. Jadi agak pilek. Mau menyelesaikan sebuah buku tentang strategi dakwah. Alhamdulillah. Ditenggo buku-buku yang lainnya. Insya Allah. Nih, soalnya rambut sudah mulai memutih, jadi ya mulai waktunya transfer untuk warisan anak-anak. Alhamdulillah. Ya, itu satu di antara ikhtiar kita untuk berjihad. Nampak satu di antaranya ya lewat pena. Kalau dulu lewat pedang, sekarang mungkin lewat pena. Dan sebagian dari kita mungkin ya harus lewat harta, sebagian dari kita mungkin harus lewat tenaga, masih banyak lahan perjuangan ya. Di SPMA sendiri saja, apa yang mau kita lakukan ada semua. Kita punya harta, ayo, kita punya tenaga, ayo, kita punya keahlian ilmu, ayo, masih banyak membutuhkan. Disempitkan lagi yang ditanggung jawab saya saja, beberapa cabang ini sangat membutuhkan banyak resources. Ya, resources yang mulai dari guru, mulai dari tenaga kasar, kayak tukang, sampai surat menyurat, pengurusan surat, sampai tenaga pengajar di pesantren, sampai lahannya juga. Ya macam-macam, kayak misalnya yang kita di Serang gitu ya. Sebenarnya lahannya cukup luas. Nah, yang dibutuhkan adalah segera bangun masjidnya. Berarti pembangunan masjid. Meskipun muridnya belum. Nah, yang di misalnya Sukamulya, Lombok, atau di Lumajang, atau di mana bangunan sudah siap, lahan juga sudah siap. Karena kebutuhan guru, sehingga kewalahan muridnya. Di Manyaran itu izinnya yang kesulitan nih, Gus. Yang ini ya, di TK-nya, Pak ya. TK-nya, kita mau karena belum dapat surat domisili dari desa, Pak, atau dari Kemenaknya yang dari Kemenaknya, Gus. Dari Kemenaknya, kalau dari insya Allah dari desanya aman. Ya, cuma dari Kemenaknya ya itulah negeri Konoha. Kadang kepengen bantu pendidikan malah dipersulit. Ya, di beberapa daerah sama juga. Nah, itu kan berarti satu di antara lahan dakwah kita, lahan jihad kita. Jihad tidak dengan kekerasan, tapi itu tadi butuh konsentrasi. Ya, jadi itu di yang tanggung jawab saya di beberapa cabang. Kayak di Denpasar ini atau di Bali ini, muridnya luar biasa. Kita yang MI saja kemarin nolak-nolak itu. Kasihan gitu. Banyak ibu-ibu atau orang tua yang sangat berharap masuk, tapi kuota kita hanya 2 kelas. Ya karena keterbatasan lahan, keterbatasan bangunan. Demikian pula yang sudah lulus MI, sebenarnya nangis-nangis itu kepengen agar sekolahnya di SPMA saja. Tapi karena kita memang belum punya sanawiyah aliyah, ya terpaksa kita hanya bisa menyalurkan ke sana kemari. Nah, berarti di situ ada lahan jihad bagi yang punya ilmu jadi guru, bagi yang punya harta wis nang wakaf tanah, bagi yang punya tenaga misalnya tukang atau apa wis nang ini, bagi kayak Mas Yok gitu yang arsitek ya segera kirim gambar. Lalu gambar nggak hanya dikirim tapi juga dicarikan orang yang membangunkan. Kalau dikirim saja nanti ya saya nggak bangun-bangun juga gitu ya. Jadi pengennya Manyaran itu juga TK langsung MI, Gus. ya, tapi dimulai dari TK dulu. Saya dulu di Denpasar itu TK setelah hampir 6 tahun ya, baru kemudian punya MI itu 5
ya sekitar 2-3 tahun, kemudian baru karena desakan wali murid memang kalau kualitas pendidikan itu baik itu insya Allah permintaan dari masyarakat. Kami sampai saat ini tuh nggak pernah bikin baliho penerimaan siswa, bahkan ngirim selebaran leaflet untuk dibagikan nggak ada, baik TK maupun MI. Kemudian pula ini yang sanawi ya, jika Allah mengizinkan untuk mendirikan itu ya limpahan dari TK atau sekolah MI kami sendiri aja udah itu. Nah itu yang saya maksud dengan lahan-lahan perjuangan yang sangat menunggu kita dan semua itu memang tidak sesuai dengan nafsu kita ya. Misalnya ini Mas Yasin atau Mas Samsudin atau Mas siapa ini, Bu Sutarmi, Bu Mayyah, Pak Mardi, Pak Gianto, siapapun nama di sini. Ini punya uang 500 juta. 500 juta. Rencananya untuk apalah. Tapi kalaupun rencana itu tidak dilaksanakan ya nggak sampai bahaya lah. Tapi itu sebuah keinginan. Nah, kemudian agama membutuhkan panggilan jihad nih. Untuk beli tanah masjid di Papua karena di sana kurang. Atau kayak tadi di Denpasar yang harus segera mendirikan madrasah sanawiyah untuk generasi Islam di sini. Lalu yang lain juga begitu, bla bla bla. Tapi itu berat. Padahal seperti yang sering saya sampaikan bahwa sedekah is not losing. Sedekah is saving. Sedekah itu bukan kehilangan, bukan berkurang, tapi justru saving. Itu menyimpan, itu adding, itu bahkan menambahkan. Nah, konsep ini yang harus dimasukkan dalam ghiroh jihad, ghiroh perjuangan tadi itu. Supaya kita tidak merasa bahwa itu buruk, tapi justru itu baik. Karena dibalik apa yang kita anggap buruk tadi, yang kita tidak suka tadi, Allah berfirman, itu justru khairul lakum, itu baik untuk kamu. Gitu. Nah, yang kayak gini yang harus kita upayakan. Itu palikku, palikul, dan semuanya. Ya, jadi ayo, bismillah di kajian ini mengimplementasikan dan mengaktualisasikan kajian kita ini dalam kerja-kerja yang nyata, kerja-kerja bersama untuk lillahi ta'ala, untuk lillahi kalimatillah, untuk kepentingan dunia kita dan juga akhirat kita. Oke? Ya, wes, nah berangkat mencari nafkah untuk diri, keluarga, dan agama. Ada lagi sebelum saya akhiri? Ada, Gus. Ini Gus apa? Ya, Pak Fajri Rehan, silakan. Dalam ini saya. Tidak Oke. terkait dengan orang Yahudi tadi, Gus. Karena orang Yahudi itu terkenal dengan sifat-sifatnya yang seperti itu. Oke. Tapi banyak pula nabi-nabi itu kan juga dari orang Yahudi, Gus. Betul. Ya, Memang justru karena sikap orang Yahudi yang gitu itu sehingga Allah sering membangkitkan nabi dari mereka untuk mengingatkan mereka karena bandelnya mereka gitu kan. Jadi pikirnya gitu. Meskipun Allah memilih di antara mereka itu ya ada yang baik gitu ya. Nah, tetapi untuk mengimbangi kecerdasan dan tahu betul sikap mereka, maka ya harus dipilih dari Bani Israel juga, yang juga nabi yang cerdas, yang juga nabi yang tahu seluk-beluk tradisi dan tabiat mereka. Wih lah kalau diambilkan dari luar Bani Israel ya nemen malahan, gitu kan? Dan terbukti ketika Rasulullah Muhammad SAW dipilih dari non Bani Israel, yang sudah jelas-jelas sifat ciri-cirinya ada di dalam Taurat, enggak mau mereka lulu gimana Nabi akhir zaman kok enggak dari Bani Israel, enggak mau, waduh ini menghina kita, wah, nah, kayak gitu. Nah, akhirnya memang meski ada 1-2 yang beriman kepada Islam, tapi ya mayoritas ya enggak mau gitu. Itu justru Allah memilih itu karena biar tahu betul seluk-beluk mereka, maka dipilih dari kalangan mereka sendiri. Ya Pak Itul. Oke.
Usulan saya dulu kan sudah pernah saya usulkan dulu, Gus. Apa untuk dijadikan buku yang kemarin sudah pernah diterangkan sampai kepada intan di bawah laut itu. Yaitu rekod, marifat, syariat itu. Jadikan buku aja. Oh ya. Oke, saya kira masing-masing cabang itu ada sebagian itu dikatakan sama masyarakat, oh itu orang hakikat, oh itu orang rekod, pasti begitu. Nah, bahkan itu kadang itu tidak bisa menerangkan yang seperti kemarin diterangkan itu. Nah, itu jadikan buku aja. Oke, insya Allah nanti saya yang bertugas buat buku itu dan Palekku Haji Abdullah Saudagar dari Kalimantan Selatan yang bertugas membeli tanah untuk Madrasah Sanawiyah di Denpasar. Oke, jadi kita berbagi tugas dalam jihad ini. Saya yang bagian menuliskan dalam buku, Palekdul yang bagian dari harta. Oke, adil, alhamdulillah. Akhirnya kita membangun sanawiyah juga di Denpasar, di Tabanan. Alhamdulillah. Ini hari apa sih ini? Hari Rabu ya? Alhamdulillah. Jadi saya yang bertugas bikin buku tentang syariat tarekat hakikat marifat. Palekku yang ganteng paling. Oh, sama nggak tahu Pak Wid. Ini kemarin pas Pak Haji Abdullah ini waktu workshop nasional itu kan ada satu sesi namanya sesi fakultatif ya. Dan saya mewajibkan seluruh peserta itu untuk kostumnya itu semuanya harus pakai hem, pakai celana bahan, pakai pantofel dan pakai dasi semua. Wih, saya paling sama Palekku ini Pak Haji Abdullah. Ganteng. Sayang dasinya itu nyapret, Gus. Enggak ganteng, kayak direktur itu bener, Masya Allah. Besok lah insya Allah saya tunjukkan fotonya. Yang nggak pantas itu Pak Majukan. Itu apa itu? Pakai dasi kupu-kupu, dasi SD kalau nggak salah. Ada tuh Kurian Dayani itu. Besok akan kita tunjukkan. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi ganteng, wes sepakat. Nah, nanti siapa yang mau bantu Pak Haji Abdullah untuk yang mewujudkan itu, saya tak bagian yang bikin nulis buku tadi itu. Pertama strategi dakwah, yang kedua tentang syariat tarekat hakikat marifat. Begitu tanahnya jadi, bukunya jadi, nah wes langsung bikin diklat tentang SPMA. Insya Allah, Bismillah. Ayo, semangat gitu, mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Ini saya serius loh ini. Kita harus memang begitu, hidup itu penuh ambisi, tapi ambisi-ambisi seperti yang disampaikan kemarin, apa nggak boleh Gus untuk ambisi agama? Nah, kalau ambisi agama boleh. Kalau ambisi-ambisi pribadi itu udahlah, ya. Ambisi agama yang kayak gini yang insya Allah diridai Allah SWT. Amin. Semoga Allah merahmati kita, menuju kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك استغفرك واتوب اليك وصلى الله اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والحسد من الشهادة سبك فرغنا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مسلمين اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك الأمطار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولأولادي ولذريتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Besok ingatkan ya, saya nampilkan fotonya Pak Lekku yang pakai dasi itu ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah nur Gus. Allahumma rahamna bil Quran.